Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, lebih baik kita baca doa terlebih dahulu agar mendapatkan rahmat dari Allah. Kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Baik kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu absen dulu. Dari teman-teman kalian siapa yang gak masuk hari ini? Oke, Hananda keterangannya apa? Izin Bu. Terus siapa lagi? Naca. Naca? Naca sakit Bu. Baik anak-anak, sesuai yang telah dipaparkan minggu lalu, bahwa hari ini kita akan membahas materi tentang puisi. Dari anak-anak sekalian, ada yang tahu apa sih itu puisi? Ya, bisa? Karina? Kayak anak novel Bu. Oke, baik. Jadi Ibu simpulkan bahwa puisi itu adalah sebuah karya sastra yang menggunakan kata-kata hingga dengan kaya akan makna. Kenapa dikatakan kaya akan makna? Kenapa sih Bu? Kaya akan makna? Karena puisi itu terdiri bait dan nada. Itu dikatakan kaya akan makna. Apa sih Bu perbedaan puisi dengan karya sastra lainnya? Ada yang tahu? Nah, perbedaannya kalau karya sastra lainnya misalnya prosa itu terdiri dari kalimat dan paragraf. Sedangkan kalau drama itu biasanya dilaporkan atau diperankan. Itu sedikit berbeda. Kita masuk ke jenis-jenis puisi. Di sini ada jenis puisi, ada puisi lama dan puisi baru. Puisi lama dan puisi baru. Puisi lama itu adalah puisi yang masih terikat dengan jenis-jenis penulisan puisi, seperti pantun, yaitu sajaknya ABAB, terus itu isinya di baris keempat, ketiga dan keempat, kayak gitu. Sedangkan puisi lama ini juga puisi yang bersifat anonim, tidak memiliki siapa sih yang menciptakan puisi ini tidak diketahui. Kalau puisi baru, puisi ini sudah tidak terikat lagi dengan jenis-jenis penulisan puisi, jadi bebas menulis berapa baris. Sedangkan puisi lama ini juga puisi yang sudah ada penulisnya, seperti Zaidi Anwar, Sutadi, Kalsumbari, itu sudah termasuk penyair-penyair dalam puisi. Terus tuh puisi baru jadi dipelopori oleh Khairul Anwar. Pasti dari anak-anak yang tahu siapa sih anak-anak itu? Kalau di buku kami aku tidak pernah mendengar karya-karyanya. Benar ya anak-anak? Pernah. Oke. Kita masuk ke model sudah struktur puisi. Struktur puisi di sini ada struktur puisi batin dan struktur puisi fisik. Apa sih struktur puisi batin dan fisik? Nah, jadi dijelaskan puisi batin atau fisik itu dibedakan. Kalau puisi fisik itu bisa terlihat bentuknya. Kalau puisi batin itu lebih ke perasaan. Oke, kita masuk puisi batin. Nah, puisi fisik itu terdiri dari yang pertama ada tipografi atau perwajaan. Apa sih tipografi atau perwajaan? Nah, tipografi dan perwajaan ini mengatur baris berbaris dalam puisi. Karena puisi ini kita sudah masuk ke puisi modern, jadi kita tuh bebas menentukan berapa baris, berapa lirik dari puisi tersebut. Dan tipografi ini termasuk juga bentuk dari ada kalian puisi, ada yang kata kiri, kata kanan, ada juga puisi yang bentuknya Z atau tidak bentuknya seperti pot bunga. Boleh nggak sih Bu? Boleh. Itu namanya tipografi, dibebaskan. Ini ada beberapa contoh yang sudah Ibu cari. Puisi dari tragedi Binsa dan Cinta. Ini salah satu karya dari Sutadi Kalsumbari.
Oke, boleh kita memakai tipografi yang berbeda asalkan mempunyai makna. Seperti yang ini, puisi tragedi Mimika dan Cinta ini mempunyai makna bahwa kata Mimika dan Cinta adalah kata kasih dan kawin. Maknanya, apakah kita mengawini seseorang lalu mengasihinya atau sebaliknya? Itu adalah makna dari puisi ini. Lalu kita masuk lagi ke struktur puisi tadi ada. Oke, yang kedua ada diksi. Diksi itu adalah pemilihan kata yang ada di dalam puisi. Jadi setiap kita membuat puisi satu pemilihan kata. Misal saat kata memandang itu yang bagus untuk dimasukkan ke puisi kita apa saja. Kata memandang kita menggunakan kata lain, ada melihat, ada melotot, ada melirik. Jadi itu yang masuk dalam puisi yang kita mau buat itu yang mana? Itu yang dinamakan diksi. Yang ketiga adalah imaji atau citraan. Imaji atau citraan itu terbagi dalam beberapa hal. Imaji atau citraan ini termasuk ke pencitraan, yaitu indera penciuman, pendengaran, terus peraba. Dia masuk ke indera. Sedangkan selanjutnya adalah majas. Majas ini adalah bahasa kias yang kita gunakan di dalam puisi agar puisi lebih kaya akan makna, tersusun kata-katanya dan lebih bagus saat dimasukkan atau dijadikan sebuah lirik. Terus kita masuk ke ritma dan lima. Ritma dan lima ini adalah pengulangan atau bunyi yang ada dalam puisi. Misalnya ada ulang pantun kayak pantun tadi, ada KB saja. Nah itu tuh termasuk ke lima dan ritma. Terus kita masuk ke struktur batin puisi. Struktur batin puisi itu ada yang pertama adalah tema. Tema itu pokok permasalahan atau gagasan utama yang ingin dikembangkan oleh penyair saat membuat puisi. Misal saat penyair lebih memfokuskan kepada keyakinan terhadap hamba dan Tuhan, maka puisi tersebut adalah puisi tentang Tuhannya. Tetapi jika penyair itu lebih mendekatkan pada kasih dan cinta, berarti bisa dikatakan temanya adalah tentang cinta. Kita masuk ke tema amanat. Oke, amanat kita saja. Kita masuk ke perasaan atau feel. Perasaan atau feel ini yang akan membuat puisi itu lebih berwarna. Kenapa? Karena kalau penyair membuat puisi dia mencari titik permasalahan agar proses si pembaca dapat mengerti, oh ini rasanya sedang sedih, oh sedang jatuh cinta. Itu feel atau rasa. Nada atau tone, selanjutnya adalah nada atau tone adalah salah satu hal yang dibutuhkan dalam pembuatan puisi. Nada itu sama dengan perasaan. Misalnya, nada itu sama dengan suasana. Suasana itu di sini bisa kita lihat dalam suasana puisi ada suasana duka, suasana haru. Yang mana saat seorang membaca puisi dia akan terbawa suasana haru dan dukanya. Oke, yang terakhir ada amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan. Bagaimana sih Bu jika pesan dari tipografinya kan aneh, ada pesan sana, pasti ada pesan. Dan biasanya pesan yang ingin disampaikan dari penyair ke orang itu beda makna yang diambil. Boleh kasih Bu ya, boleh tergantung si pembacanya. Selanjutnya kita masuk ke unsur deskriptif puisi. Ada tema, makna, dan pesan. Nah yang dijelaskan tadi apa tema, apa makna, dan apa pesan. Bisa dimengerti ada? Bisa. Oke, baik. Terus, ada tema makna tadi. Prosedur menyusun puisi. Prosedur menyusun puisi itu sudah dijelaskan sebenarnya ada dua, yaitu ada struktur batin dan struktur fisik. Kita dahulukan struktur batin dan struktur fisik dan membuat punya darah. Oke, selanjutnya masuk ke dalam penulisan puisi. Oke, penulisan puisi ini diperlukan adalah bait. Oke, ada bait yang mana jumlah larik dan baris itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 itu bebas yang saya jelaskan tadi. Terserah si pembuat puisi itu sendiri. Dan di sini ada contoh yang telah Ibu tulis salah satu puisi yang berjudul Syukur. Kita baca sama-sama. Baik, kalian ikuti Ibu. Langit kelabu mendung menyapa. Langit kelabu mendung menyapa. Suara gemericik mulai menyapa. Suara gemericik mulai menyapa. Bagaikan musik alam. Bagaikan musik alam. Menyentuh
telinga membawa kedamaian. Menyeduh telinga membawa kedamaian. Menyegarkan jiwa. Menyegarkan jiwa. Hujan turun membawa berkah. Hujan turun membawa berkah. Mari kita jaga Mari kita jaga alam semesta. alam semesta. Dan sampai situ saja ya. Oke, sebelum kita akhiri hari ini, Ibu ada salah satu tugas untuk kalian. Di tugasnya. Ya, di sini ada 3 box. Jadi kalian pilih mau ngambil kertas yang mana buat 3 kelompok ya. Nanti buat misi sesuai dengan apa yang ada di sini. Oke, kita kelompoknya kan? Enggak cukup 3 ini. Kata ada yang 2 dan yang 1. Ya gabung saja yang saja. Silakan. Misi alam. Oke, kalian buat puisi itu nanti diletakkan di sini ya. Oke. Sudah. Oke, yang sudah meletakkan di sini untuk dijadikan pajangan di kelas biar menambah kisah literasi kita. Ya,